Halo sahabat Hermina, jumpa lagi dengan saya Edi Syuhud dalam acara Hermina Podcast. Nah, berbeda dengan pertemuan sebelum-sebelumnya, kali ini saya mau berpantun yang berhubungan dengan tema kita pada kali ini. Pantunnya gini nih, sore-sore makan pecel, jangan lupa pakai bumbunya. Siapa sih yang gak kesel punya luka? Ada bekasnya. Nah, berhubungan dengan itu, sudah hadir di sini bersama saya Dr. Ahmad Noviandi Syarif, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, subspesialis luka bakar dan luka. Selamat sore Dr. Ahmad. Selamat sore Mas Edi. Oh, dokter maaf, bener nih dipanggilnya Dr. Ahmad. Betul. Betul dokter. Dokter gelarnya panjang banget. Oh iya memang. Nah oke dokter, berhubungan sama tema kita pada sore hari ini dokter ya. Sebenarnya luka itu kan pasti akan menimbulkan bekas ya dokter ya. Nah saya juga pernah dengar nih, ada yang namanya itu scar. Sebenarnya scar itu apa ya dok? Baik Mas Edi, sebetulnya ini adalah penyebutan satu hal yang sama. Jadi scar itu ya memang bekas luka. Jadi semua luka itu akan mengakibatkan atau menimbulkan scar. Nah permasalahannya adalah scar itu ada yang kelihatan jelek gitu ya, ada yang ya tidak begitu kelihatan. Nah tentu mungkin yang menjadi keluhan apabila bekas luka itu mengganggu gitu ya, baik itu mengganggu penampilan, mungkin mengganggu juga fungsinya untuk organ tubuh tertentu. Jadi memang penyembuhan luka hasil akhirnya itu akan mengakibatkan scar, tapi scar ini ada beberapa tingkatannya, beberapa jenisnya. Jadi ada jenisnya dokter ya? Betul. Apa aja tuh dok? Jadi begini, kalau untuk scar itu ada scar yang normal, scar yang kita harapkan. Scar yang kita harapkan, ada satu lagi scar yang tidak kita harapkan. Scar yang kita harapkan itu adalah scar yang tidak begitu kelihatan, terus tidak terasa nyeri, kemudian warnanya tidak begitu berbeda dengan kulit yang normal, sehingga secara umum dari jauh tidak bisa terlalu dibedakan antara kulit yang normal dan scar. Yang kedua adalah scar yang tidak kita harapkan. Scar yang tidak kita harapkan itu mungkin bentuknya bisa melebar gitu ya, kemudian menimbul atau menimbulkan nyeri atau menimbulkan gangguan. Nah di antara yang sering dikeluhkan itu dikatakan ada scar hipertrofik ya, atau scar yang membesar ya. Kemudian ada juga yang disebut keloid ya. Nah, kalau keloid ini scarnya tumbuh melebihi batas luka aslinya. Jadi misalnya luka aslinya cuma 1 cm, nanti bekas lukanya bisa 3 cm, 4 cm gitu ya. Jadi itu melebar melebihi batas luka aslinya, itu kita sebut keloid. Begitu Mas Edi. Jadi dia justru malah melebihi luka itu sendiri ya dokter ya? Betul. Nah dokter, tadi kan dokter bilang ternyata scar itu juga bisa nyebabin nyeri gitu kan? Padahal lukanya udah sembuh ya dok? Kenapa ya dok kok scar bisa bikin nyeri ya dokter? Ya, jadi mungkin yang pertama perlu diketahui adalah proses penyembuhan luka itu melalui beberapa tahap. Dalam tahapan-tahapan ini memang harus dirawat dengan baik, dengan sesuai fase luka tersebut. Nah kalau tidak, nanti dia bisa terjebak di salah satu fasenya yang memanjang terus-menerus. Nah ini yang terjadi pada yang scar yang nyeri ya. Scar yang nyeri itu di mana proses peradangannya masih berjalan. Sehingga saat proses peradangan masih berjalan, nah kalau habis nada itu kan pasti nyeri ya. Kalau kita radang tenggorokan kan sakit ya. Iya, benar. Jadi seperti itu reaksinya yang terjadi pada scar itu. Sehingga ditekan saja bisa sakit, bersentuh pakaian bisa sakit juga. Nah hal ini yang menyebabkan scar itu menjadi nyeri. Oh gitu ya dokter. Jadi kalau lagi nyeri berarti memang lukanya masih meradang, Betul. walaupun sudah sembuh gitu dokter ya. Nah selanjutnya dok, kan ada beberapa mitos dan fakta ya dokter ya. Bener nggak sih dok kalau kita membersihkan luka menggunakan alkohol 70% itu memang udah yang paling baik gitu untuk menyembuhkan luka dok? Baik, jadi kita harus melihat dulu ya, lukanya ini luka seperti apa yang dimaksud. Kalau misalnya lukanya itu dangkal ya, artinya tidak sampai menembus kulit yang dalam, itu saya pikir tidak perlu kita menggunakan desinfektan ya, seperti alkohol ya. Cukup dengan misalnya cairan steril saja, seperti kalau kita lakukan itu dengan cairan infus steril ya, itu bisa untuk membersihkan.
Namun kalau memang lebih dalam atau ada kontaminasi, memang memerlukan antiseptik. Ya. Antiseptik sebenarnya ada banyak, tidak hanya alkohol saja ya. Betul. Bisa menggunakan povidone iodin gitu ya, menggunakan Rivanol misalnya, kemudian ya dengan tadi alkohol ya, bisa juga pakai chlorhexidin gitu misalnya, banyak sekali. Nah ini disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan yang ada di tempat masing-masing. Jadi bukan berarti semua pakai alkohol. Nah alkohol ini kelebihannya adalah dia mungkin lebih mudah ya kita dapatkan di mana-mana, beli di mana-mana ada ya alkohol buka gitu ya. Namun ini kekurangannya nyeri kalau misalnya dilakukan pembersihan pada luka terbuka, nyeri sekali nih. Jadi mungkin membatasi penggunaannya untuk ya memang kalau di rumah sakit yang diperlukan. Jadi bukan di rumah terus semua luka disiram alkohol begitu. Nah ini saya tidak sarankan. Jadi alkohol itu bukan pilihan yang paling baik gitu dokter ya, masih banyak gitu, bahkan ada beberapa luka yang tidak perlu diberikan antiseptik seperti itu ya dok. Betul. Karena pada dasarnya tubuh kita juga sebenarnya punya sistem pertahanan ya dok. Jadi tidak semua luka memerlukan antiseptik. Nah, sebaiknya dikonsultasikan nih ke tenaga kesehatan. Itu benar banget dokter, harus konsultasi ya sahabat Hermina, jadi nggak ngasal ngasih nanganin si luka itu gitu. Nah dok, selanjutnya dok, kalau kita udah luka kemudian ada scar gitu, penanganan tuh bagaimana ya dok? Baik, jadi kalau untuk scar itu apabila sudah terjadi, betul. Kalau sudah terjadi, nah ini ada beberapa penanganan, baik itu metode dengan pembedahan atau dengan operasi atau tanpa pembedahan. Ya. Metode ini bermacam-macam nih, pembedahan pun tidak hanya satu jenisnya. Ya. Namun secara garis besar dengan dua metode ini diharapkan bisa untuk mengatasi masing-masing permasalahan tadi. Nah, tapi yang paling penting juga ini ya perlu dikonsultasikan dulu ya ini kepada dokter yang kompeten gitu ya. Betul, jadi jangan sampai terjadi satu hal kita konsultasikan ternyata bukan ke ya dokter gitu misalnya ya, sehingga diberikan terapi ya contohnya misalnya disuntik atau diberikan obat-obatan yang ditempelkan gitu yang tanpa konsultasi yang betul gitu ya, sehingga nanti itu malah bisa membuat masalah bertambah berat gitu. Iya benar dok. Nah sahabat Hermina, jangan segan-segan buat konsultasi ya mengenai luka. Apalagi nih dokter Ahmad Noviandi ini sudah praktek di Hermina Grand Wisata, sudah praktek di Hermina ya, itu kurang lebih di setiap Senin sama Kamis ya dokter ya. Betul. Senin Kamis, jadi jangan ragu-ragu buat konsultasi ya. Nah selanjutnya dokter, tadi kan dokter bilang ya ada yang dengan pembedahan. Sebenarnya yang seperti apa sih dok yang harus dibedah dan yang seperti apa yang tidak perlu dibedah? Jadi begini ya mas, jadi kalau misalnya scar atau masalah pada scar ya, itu kita anggap sudah tidak bisa untuk berubah lagi, artinya sudah ya menetap gitu ya. Kita katakan sudah menetap itu kurang lebih kalau luka itu sudah melebihi sembuh atau menjadi scarnya lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun ya. Kalau sudah segitu lama, pada umumnya tidak memiliki kemungkinan untuk berubah tanpa kita melakukan pembedahan ya. Namun sekali lagi tentu ini harus dilihat masing-masing kasus ya, tidak semua seperti itu, namun pada umumnya begitu. Contoh misalnya ada keloid gitu, tapi sudah dari 3 tahun yang lalu misalnya, nah itu kemungkinan besar memang harus dilakukan pembedahan, karena untuk terapi lainnya pada umumnya tidak memberikan efek. Namun misalnya baru, ya misalnya bekas luka kurang lebih baru sekitar 1 bulan atau 2 bulan, nah itu bisa jadi masih bermanfaat atau ada pilihan lainnya selain dari operasi. Misalnya tadi diberikan suntikan, diberikan bahan yang ditempelkan atau salep atau seperti itu. Oh begitu dokter ya, tentu saya berarti melihat waktunya juga ya dokter ya, berarti istilahnya kayak golden period gitu ya dok? Ya, jadi yang memang paling bagus untuk mendapatkan scar yang baik adalah tadi merawat luka itu dalam penyembuhannya dengan baik, supaya jangan terjadi scar yang jelek gitu, scar yang tidak kita harapkan tadi. Yang kedua ya kalau sudah terjadi nih, sudah terjadi apa boleh buat, dan kita harus milih nih mau yang mana, mau yang
apa kita perlu dengan operasikan atau dengan perawatan. Tadi melihat kondisi dan waktu. Seperti itu ya sahabat Hermina. Nah dokter, saya masih penasaran nih. Sekarang itu kan bertebaran di mana-mana terapi herbal ya dokter. Nah menurut dokter, menghilangkan atau memudahkan skar ini bisa nggak sih dok dengan terapi herbal? Ya ini mungkin saya cerita saja nih Mas Edi. Ada memang terapi herbal ini yang betul-betul alami ya. Ada juga yang sebetulnya tidak betul-betul alami begitu. Ya ini saya khawatir mungkin kalau orang tidak mempunyai pengalaman itu nanti bisa salah ini yang mana terapinya ya. Kebetulan saya ada pengalaman pasien dengan terapi herbal itu yang terjadi malah terjadi kerusakan yang lebih berat gitu. Sehingga ya itu tadi saya pikir baiknya kalau memang mempunyai skar yang dikeluhkan gitu, konsultasi dengan dokter yang berkompeten gitu ya. Sehingga nanti bisa dicegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sahabat Hermina, jangan asal ambil langkah ya. Karena sekecil apapun, kalau seandainya salah keputusan, akhirnya efeknya besar ya dokter ya. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu buat konsultasi dulu nih sebelum memutuskan penanganannya seperti apa. Seperti itu. Nah, dokter, sekali lagi nih dok, saya sempat baca nih mitos atau fakta ya dokter ya. Bener gak sih dok kalau luka dibiarin aja itu memang juga akan sembuh dengan sendirinya seperti itu dok? Ya betul Mas Edi ya. Luka itu memang tubuh kita ini mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk penyembuhan ya. Iya. Sehingga luka memang bisa menyembuh dengan sendirinya. Namun untuk luka-luka tertentu yang besar misalnya, atau yang terinfeksi misalnya, atau yang karena akibat yang lebih berat misalnya seperti luka bakar, terkena bahan kimia, itu bisa sembuh dengan sendirinya. Namun melewati masa yang cukup panjang dan penyembuhannya juga biasanya kurang bagus kalau tidak diberikan terapi yang baik. Contohnya ya bisa terjadi tadi scarring yang jelek, bisa terjadi bekas lukanya itu menarik di persendian sehingga misalnya tidak bisa diluruskan atau tidak bisa ditekuk, itu kita sebut namanya kontraktur. Jadi tidak salah kalau luka itu bisa sembuh sendiri. Hanya saja permasalahannya kalau tidak dengan perawatan yang baik itu bisa sembuh dengan kondisi kecacatan gitu. Begitu ya ternyata. Jadi bener sih memang kalau luka itu bisa sembuh sendiri, tapi tetap hati-hati ya sahabat Hermina. Luka yang takutnya nanti efek sampingnya banyak ya dokter ya, seperti yang tadi dokter Ahmad bilang seperti itu. Waduh dokter, seru banget nih perbincangan kita pada sore hari ini, tapi kita harus undur diri dulu ya dokter ya. Dok, terima kasih nih udah banyak kasih informasi kesehatan buat kami dan buat sahabat Hermina. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berbincang lagi ya dokter dengan tema yang tidak kalah menarik dengan pada sore hari ini ya dokter. Oke sahabat Hermina, terus saksikan tiap episodenya dari Hermina Podcast supaya tetap bertambah informasi kesehatan kita semua. Kalau begitu saya Edi pamit undur dan sampai jumpa.